Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, sebelum kita mengawali aktivitas kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16. Demikianlah dikatakan, dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pengalaman perjalanan kehidupan kita, pasti kita akan menghadapi yang namanya banyak yang akan kita lewati dalam kehidupan. Terkadang kita melewati masa sukacita dan juga akan menghadapi masa duka cita. Tetapi di dalam setiap penderitaan, di dalam penderitaan, kesakitan, disinilah kita mau diarahkan oleh firman Tuhan ini, bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus telah menyatakan dan memberikan kepada kita teladan di mana Allah yang dalam kasih karunia-Nya selalu mengasihi kita. Memang terkadang Allah mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan-penderitaan. Dalam kehidupan kita, Allah juga mengingini kita untuk merasakan kesakitan, untuk merasakan bagaimana hidup kita ditinggalkan, dikucilkan. Tetapi di sini Allah mau mengatakan, Allah tidak pernah lupa untuk memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Karena Allah itu adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Jikalau Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita, bukan berarti Allah tidak sayang, tetapi Allah sangat-sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu dapat kita rasakan ketika kita mengalami kedukaan. Maka Allah adalah Allah yang akan memberikan penghiburan kepada kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui orang-orang yang mengasihi kita, melalui orang-orang yang peduli kepada kita. Allah turut serta dalam penghiburan itu, sehingga kita akan bangkit kembali, merasakan kembali penyertaan tangan pengasihan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang putus asa adalah orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi kita sebagai orang percaya adalah orang yang memiliki pengharapan. Karena ketika kita menghadapi pergumulan, penderitaan, kedukaan, bahkan yang merasa ditinggalkan, dia memiliki pengharapan dalam hidupnya. Pengharapan. Karena pengharapan orang percaya di setiap penderitaannya, setiap pergumulannya adalah akan menerima hal yang baik dari Allah. Jadi pengharapan yang diberikan oleh Allah itu adalah hal yang baik untuk diberikan kepada kita. Pengharapan yang baik itulah yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita, tanda bahwa Allah itu mengasihi kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jangan pernah kecut hati kita, jangan pernah tawar hati kita, tetapi mari sampaikan kepada Tuhan apa yang kita alami hari ini, apa yang kita hadapi hari ini. Jika Tuhan izinkan itu, kita adalah orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk merasakan kasih Allah. Karena Allah itu sangat mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan dan menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan, Engkau adalah Allah yang selalu menopang dan memberikan kasih karuniamu, tanda bahwa Engkau mengasihi kami. Karena itu terima kasih Tuhan, di setiap perjalanan kehidupan kami, biarlah kasih karuniamu menyertai kami. Sehingga ketika kami mengalami kedukaan, mengalami penderitaan, Engkau adalah Allah yang menopang dan menghibur kami. Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan kepada kami.
Dan pengharapan yang telah Engkau janjikan dan Engkau akan berikan adalah pengharapan yang baik untuk kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah juga Tuhan kehidupan keluarga kami, anak-anak kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang percaya, yang bisa menyatakan kasih setiamu di dalam kehidupan kami dan di tengah-tengah lingkungan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau Tuhan yang memberikan penyertaan. Karena kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.